Janganlah pernah menyamakan antara cinta seorang suami kepada istri dan cinta kepada ibu itu sama, karena kadar cinta, karena sesungguhnya jenis cintanya beda. Jenis cintanya seorang anak kepada orang tua itu jenis cinta yang dibarengi dengan kata ihsan. Adapun cinta seorang suami kepada istrinya itu cinta yang dinamakan dengan mawaddah. Ya. Sehingga tidak boleh terjadi dalam kasus-kasus kehidupan rumah tangga seorang istri seakan-akan memojokkan suaminya dan seakan-akan seorang suami dipojokkan lalu disuruh untuk memilih saya atau memilih orang tuamu. Karena dua-duanya bukan pilihan. Dan ini merupakan salah satu bentuk kedurhakaan seorang istri kepada seorang suami. Selamat datang di channel Agomo Becik. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan. Semoga kita senantiasa memiliki hati yang selalu terjaga dalam setiap perkara. Siapapun yang mereka hatinya selalu terjaga dalam setiap perkara, maka terjaganya hati itu merupakan sebuah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat pada biografi kehidupan Abu Bakar. Kehidupan Abu Bakar itu dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ma faddalallahu Abu Bakar, ma faddalallahu Abu Bakar bi salatihi wa siyamihi wa shadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Sesungguhnya Abu Bakar itu menjadi manusia paling utama setelah Rasulullah, mengalahkan miliaran manusia yang pernah hidup setelah Rasulullah SAW, dan orang yang paling utama itu adalah Abu Bakar. Itu bukan karena banyaknya sholat, banyaknya puasa, tetapi adalah apa yang ada pada hatinya ketika senantiasa ikhlas, senantiasa terjaga. Setiap melakukan apapun, dia selalu fikirkan dan renungkan apa yang dia perbuat dan apapun yang beliau ucapkan, dan selalu mengembalikan muaranya hanya kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi rahasia kenapa Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah SAW. Maka kalaulah Abu Bakar diletakkan dalam satu timbangan, lalu seluruh manusia, umatnya Rasulullah diletakkan pada timbangan yang satunya, maka timbangan kebaikan Abu Bakar masih lebih berat daripada seluruh manusia ketika diletakkan pada timbangan satu sisinya. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya kehidupan Abu Bakar, dan itu memiliki rahasia, yaitu adalah beliau senantiasa hatinya terjaga dan hatinya selalu tertera keikhlasan dalam setiap apapun, dalam setiap langkah, dalam setiap ucapan. Semoga kita menjadi seorang dai, menjadi seorang dokter, menjadi seorang perawat, menjadi seorang pekerja, apapun yang sedang kita lakukan, maka semoga kita senantiasa terjaga hati kita, senantiasa menggoreskan keikhlasan dalam setiap apapun yang kita ucapkan, terutama ketika kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah semata. Siapapun yang dia bersyukur, faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang dia bersyukur, sebenarnya dia sedang berterima kasih kepada dirinya. Kalau boleh kita mengatakan dan mendefinisikan, syukur itu self love yang terbaik. Syukur itu merupakan cinta kita kepada diri kita yang terbaik. Orang yang ingin mencintai dirinya dimulai bagaimana dia bersyukur. Karena syukur itu ibarat benih yang menumbuhkan banyak kebaikan pada setiap kehidupan kita. Apabila betul-betul benih ini bertumbuh dan berkembang, maka sesungguhnya syukur itu menumbuhkan banyak kebaikan. Kalau kita merasa sudah mulai kehilangan arti kelapangan, sudah mulai kehilangan arti kebahagiaan, kenikmatan, mungkin karena kita minus di dalam bersyukur kepada Allah. Mulailah dengan kita bersyukur kembali atas seluruh nikmat yang Allah berikan, atas seluruh anugerah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Karena Allah sudah mengatakan, siapapun yang bersyukur, bukan untuk Allah, karena Allah tidak membutuhkan syukur kita. Allah ghaniyun, Allah itu tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Kalaupun ada makhluk dia bersyukur, maka makhluk itulah sedang memberikan yang terbaik hadiahnya untuk dirinya sendiri. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham bagaimana kita di dalam karakter kita ingin memiliki sebuah karakter yang hebat.
Karakter hebat itu adalah salah satunya terbentuk ketika kita mendapatkan keridhaan dari orang tua kita. Pemahaman logiknya atau penjabaran logisnya itu gampang. Kalau seseorang sudah mendapatkan ridho dari ibunya, mendapatkan ridho dari bapaknya, maka dia telah mendapatkan min ausati babil jannah. Dia sebenarnya telah mendapatkan pintu tengahnya surga. Kalau dia sudah mendapatkan pintu tengahnya surga, maka sesungguhnya urusan dunia pun sudah menjadi jaminan Allah. Karena dia telah mendapatkan pintu tengahnya surga. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Siapapun yang mereka merapikan karakter hidupnya dengan merapikan bagaimana hubungan dia dengan orang tua, maka dia memberikan kualitas terbaik pada hidupnya. Karena tidak ada manusia terbaik yang dikenal di dalam panggung sejarah, kecuali manusia yang terbaik yang dikenal oleh panggung sejarah. Mereka adalah orang yang selalu memberikan yang terbaik kepada orang tua mereka. Sekarang mari kita bahas apa yang dimaksudkan dengan berbakti kepada orang tua ketika kita tahu bahwasanya berbakti kepada orang tua merupakan hal terhebat pada kehidupan manusia, di mana mereka akan mendapatkan jaminan dan garansi langsung dari Allah. Sebagaimana yang sudah sering kita pelajari di dalam surat Maryam, wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Disebabkan karena aku berbuat baik kepada ibuku, maka Allah tidak pernah menjadikan aku kasar dan Allah tidak pernah menjadikan aku celaka. Maka kita pelajari dan kita kaji. Apa sih yang menjadikan kita memahami arti birrul walidain yang benar? Supaya betul-betul kita mampu mendapatkan garansi dari Allah. Kamu tidak akan dijadikan kasar dan kamu tidak akan dijadikan celaka. Jadi kalau kita melihat pada surat Maryam ini, 38, tentunya kita akan lihat kalau ada orang kasar, oh ini mungkin ada kaitannya bagaimana interaksi dia dengan ibunya. Kalau ada orang selalu hidupnya berantakan dan belangsakan, setiap merencanakan apapun selalu berantakan, oh ini pasti ada hubungannya. Bagaimana hubungan dia dengan ibunya dan bapaknya mungkin tidak baik. Akhirnya dia menjadi syaqiyan, menjadi celaka, berantakan, dan menjadi jabbar, dan dia itu sombong, kasar gitu. Ya karena memang tidak baik hubungan dia dengan ibunya, dan tidak baik hubungan dia dengan bapaknya. Sekarang kita akan mempelajari. Kemarin pada pembahasan yang kelima, kita tentunya paham bahwasanya arti birrul walidainnya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, arti birrul walidainnya manusia kepada orang tua, yaitu adalah berbagi ilmu kepada mereka. Bagaimana kita harus menyampaikan setiap petunjuk-petunjuk yang kita pelajari dan kita dapatkan, karena salah satu hadiah terbaik selain dari kesolehan seorang anak adalah bagaimana dia berbagi ilmu. Dia menyampaikan sunnah kepada orang tuanya. Dia menyampaikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia menyampaikan tentang perkara-perkara yang bisa menjadikan orang tua itu paham tentang petunjuk kehidupan. Dan ini penting sekali. Supaya setiap orang tua mereka bertumbuh keilmuannya. Dan mereka mengevaluasi bagaimana referensi mereka tentang kehidupan akhirat. Karena apa? Karena banyak orang tua mereka berada di dalam kebodohannya disebabkan karena banyak anak tidak peduli tentang input ilmu yang harusnya mereka juga sharing kepada orang tua mereka. Ini sudah kita bahas. Sekarang mari kita bahas yang keenam. Salah satu arti dari birrul walidain itu dikatakan oleh para ulama, yaitu adalah memberikan nafkah. Memberikan nafkah kepada orang tua. Karena ini merupakan makna di antara birrul walidain, walaupun bukan makna yang pertama. Ya, dia menempati nomor tengah, nomor 6. Sesungguhnya salah satu di antara makna kita birrul walidain itu adalah bagaimana kita memberikan nafkah kita yang terbaik kepada orang tua kita. Tanpa kita diminta, tanpa kita diminta dan tanpa kita diminta. Sehingga ini merupakan bagian dari salah satu di antara makna birrul walidain untuk mencukupi dan mengcover kebutuhan yang mereka hajatkan dan mereka inginkan ketika di masa senja dan di masa tua mereka, ketika mereka mendapatkan kecukupan rezeki untuk memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada pada kehidupan mereka. Ini termasuk salah satunya.
Makanya maaf ya, sebesar apapun cinta seorang suami atau seorang laki-laki kepada istrinya, maka dia tidak boleh dengan atas nama mencintai istrinya lalu dia menghentikan laju nafkah kepada istrinya ketika mungkin istrinya terbakar cemburu atau mungkin istrinya tidak mau berbagi. Karena memang kita tidak nafikan dan tidak menutup mata. Banyak istri yang mereka menuntut kepada suaminya supaya suaminya memprioritaskan seluruh harta finansial yang dimiliki oleh sang suami untuknya dan untuk anak-anaknya. Dan terkesan meremehkan dan menyepelekan orang tua dari sang suami. Maka sebelum kita membahas tentang perilaku ini, maka tentunya kita juga harus memahami satu hadis yang diriwayatkan dari jalurnya Ali bin Abi Thalib. Salah satu hadisnya yang dikatakan adalah akan datang satu masa di mana kalau masa itu sudah datang maka terjadinya hari kiamat itu dekat. Yaitu ketika Rasulullah mengatakan atau ar-rajul zaujatahu wa aqqa ummahu jaffa abahu wa ata'a ashabahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan akan datang satu masa pada zaman fitnah. Banyak seorang laki-laki lebih taat atau lebih mencintai istrinya, tetapi dia durhaka kepada ibunya. Maka ketika itu terjadi, kata Rasulullah, maka Allah memberikan hukuman. Anak-anak mereka nanti tidak bisa banyak berbicara dengan mereka, jaffa, kalaupun mereka berbicara dalam kondisi yang kering. Lalu anak-anak mereka lebih loyal kepada teman-teman mereka daripada loyal kepada orang tuanya. Sebagai bagian akibat hukuman ketika seorang suami lebih taat kepada istri daripada ketaatan yang dia berikan kepada ibu dan bapaknya. Ini hadis penting sekali saya harus sampaikan dulu sebelum membahas secara terperinci masalah nafkah. Kita harus paham betul bahwasanya cinta kepada istri itu merupakan bagian dari sebuah kewajiban. Yaitu itu merupakan bagian dari sebuah konsekuensi kita di dalam kehidupan berumah tangga, mencintai istri kita. Tapi sesungguhnya cinta itu tidak boleh berlebihan sampai mengalahkan ketaatan kita dan takzimnya kita kepada ibu kita. Kalau ini terjadi, sampai kita mendapati satu kondisi yang kurang ideal, bagaimana istri kita dan orang tua kita bergesekan, ya, lalu akhirnya kondisinya merenggang. Maka sesungguhnya Rasulullah sudah memberikan sebuah petunjuk. Hati-hati. Memang kita tidak boleh lalu meninggalkan istri kita atas nama kita takzim kepada orang tua. Bukan juga semacam itu. Tapi bagaimana kita tetap mendudukkan kalau ada seorang laki-laki diuji oleh Allah. Bagaimana dia menghadapi istrinya dan menghadapi ibu kandungnya yang memang tidak mesra, maka sesungguhnya kalau dia lebih mendahulukan cintanya dia kepada istri daripada cintanya dia kepada ibunya, lalu lebih taat kepada istrinya daripada ketaatan yang dia berikan kepada ibunya, maka dia durhaka kepada ibunya karena perintah-perintah ibunya tidak direspon oleh sang anak. Gara-gara sang anak lebih merespon perintah dari istrinya, hati-hati. Mungkin tampaknya seorang istri akan merasa menang. Mungkin tampaknya seorang suami akan tampaknya ya sudahlah gitu. Menganggap ini biasa. Tapi Rasulullah sudah mengingatkan akan ada hukumannya. Anaknya nanti akan kering dan hambar komunikasi dengan mereka. Jaffa abahu. Dia tidak bisa bicara dengan bapaknya. Tetapi dia sangat loyal kepada teman-temannya. Kita akan jumpai hari ini. Banyak anak terkadang tidak bisa cerita banyak hal kepada orang tua. Bahkan menganggap orang tuanya tidak akan paham. Menganggap orang tuanya tidak mengerti. Menganggap orang tuanya kolot dan sederet status-status yang lainnya. Tapi tragisnya, di balik status yang dia berikan kepada orang tua, ternyata apa? Ternyata dia menjadi orang yang sangat loyal kepada teman-teman gengnya dan teman-teman circle-nya. Ini yang kita harus paham. Makanya inilah yang perlu saya sampaikan pula kepada setiap para istri yang hadir pada kesempatan hari ini. Harus memahami, istri itu kita harus paham, cintanya seorang suami kepada istri itu beda rasa dengan cintanya seorang suami dengan ibunya.
Janganlah pernah menyamakan antara cinta seorang suami kepada istri dan cinta kepada ibu itu sama, karena kadar cinta, karena sesungguhnya jenis cintanya beda. Jenis cintanya seorang anak kepada orang tua itu jenis cinta yang dibarengi dengan kata ihsan. Adapun cinta seorang suami kepada istrinya itu cinta yang dinamakan dengan mawaddah. Ya. Sehingga tidak boleh terjadi dalam kasus-kasus kehidupan rumah tangga seorang istri seakan-akan memojokkan suaminya dan seakan-akan seorang suami dipojokkan lalu disuruh untuk memilih saya atau memilih orang tuamu. Karena dua-duanya bukan pilihan. Dan ini merupakan salah satu bentuk kedurhakaan seorang istri kepada seorang suami. Dan kita bisa membayangkan bagaimana kalutnya, kecewanya, dan sedihnya seorang laki-laki ketika mereka berada pada posisi yang semacam itu. Dan ini salah satu hal yang kita khawatirkan bisa membuat pasangan kita beruban sebelum masanya. Maka inilah yang menjadikan seorang istri harus paham. Kalau engkau mendapatkan seorang suami, dia taat kepada ibunya dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Walaupun mungkin engkau harus mengorbankan 1-2 kali pengorbanan yang harus kamu berikan ketika dia lebih memprioritaskan apa yang dikatakan orang tuanya. Maka demi Allah, ini saya katakan, demi Allah, Allah akan memberikan anugerah kepada ibu. Anak yang akan mendahulukan kepentingan ibu, persis sebagaimana suami ibu memperlakukan secara istimewa ibu kandungnya. Karena apa? Apa keistimewaan yang diberikan suami kita kepada orang tuanya berimpak langsung. Anak kita akan dibentuk oleh Allah dan dicetak oleh Allah. Persis sebagaimana dulu bagaimana suami kita ketika mereka mengistimewakan orang tuanya. Tidak usah khawatir. Makanya yang kita khawatirkan adalah kalau ada seorang ibu, wanita istri, maka dia mengganggu, merecokin hubungan seorang suami dengan orang tuanya, maka yang dikhawatirkan adalah dia akan mendapatkan anaknya, nanti mendapatkan jodoh yang sama, merecokin anak kita untuk berbakti kepada kita. Ya karena kita dulu merecokin suami kita ketika berbakti kepada orang tua. Dan ini juga sebaliknya, suami kepada istri. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham tentang masalah ini. Supaya masalah ini diletakkan pada porsi yang seharusnya kita mengerti. Kalau kita memahami ini termasuk manajemen konflik yang baik. Makanya saya berpesan itu kalau ada santri atau ada saudara mau menikah gitu. Belajar dari pengalaman hidup, belajar dari berbagai macam perkataan para ulama. Selalu saya menyampaikan, cari istri yang tahu bahwasanya kamu ingin berbakti kepada ibumu dan bapakmu di sisa kehidupan mereka. Kalau mereka terima, oke, nikah. Kalau mereka tidak mau, ya sudahlah. Tidak usah dilangsungkan daripada nanti terjadi banyak konflik dan banyak gesekan. Tapi termasuk di antara manajemen konflik itu memang harus disampaikan bahwasanya kita adalah anak yang ingin selalu mengistimewakan orang tua di sisa kehidupan mereka yang tidak terlalu lama lagi. Ini penting harus disampaikan. Supaya sekali lagi ya, tidak terjadi gesekan-gesekan antara anak dengan mertua yang sebenarnya tidak perlu terjadi di antara para penuntut ilmu. Ya. Kekurangan apapun yang dimiliki oleh mertua kita, ya bagaimanapun mertua kita itulah yang telah membentuk pasangan hidup kita dan telah menjaga jodoh kita sebelum berjumpa dengan kita. Ya. Jadi orang tua kita itulah yang menjaga jodoh kita, ya, menjaga jodoh kita sampai dia bertemu dengan kita. Dia bersama dengan orang tuanya 25 tahun sampai menikahi dirimu. Dia bersama dengan orang tuanya 23 tahun sampai engkau dinikahi sama seorang laki-laki. Maka sesungguhnya biarkanlah mereka punya waktu. Di golden time-nya mereka ketika mereka mendapatkan kemapanan, maka mereka memberikan yang terbaik untuk orang tua mereka. Dengan satu catatan yang sangat penting, selama dia tidak menzalimi dan mengurangi haknya seorang istri dan keluarga. Maka mengistimewakan mengistimewakan orang tua, baik orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, pasti akan terjamin dengan sebuah ketenangan dan tidak akan pernah menjadikan kehidupan itu celaka.
Banyak pasangan yang akhirnya berpisah bukan karena disebabkan faktor perselingkuhan, tapi banyak pasangan yang akhirnya mereka berpisah karena mereka berada pada kondisi-kondisi yang sulit, antara mendahulukan istri atau mendahulukan orang tua, antara mendahulukan seorang suami atau mendahulukan tentang orang tua. Ya, akhirnya masalah itu ketika tidak termasuk dari sesuatu yang dibicarakan dengan baik, akhirnya pecah. Bahkan sakinah, mawaddah yang harusnya dirasakan oleh setiap pasangan itu menjadi hilang. Dan inilah yang menjadi sebuah catatan. Makanya jadilah seorang suami yang kita selalu memberikan takzim terbaik untuk orang tua istri kita. Bagaimanapun orang tua istri kita yang telah menjaga jodoh kita sepanjang ini sebelum berjumpa dengan kita. Bagaimanapun berikan takzimmu kepada suamimu dan orang tuanya. Karena sesungguhnya dialah yang telah menjaga jodoh kita sebelum kita berjumpa dengan suami kita. Makanya saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Umamah bintul Haris. Umamah bintul Haris ketika beliau akan menikahkan putrinya dengan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memberikan wejangan. Wejangan-wejangannya itu adalah, nak, nanti kalau kamu sudah nikah, jaga mata ya suamimu, supaya dia tidak melihat kecuali apa yang terbaik dari dirimu. Jangan sampai suamimu melihat darah haidmu, melihat sesuatu yang menjijikkan dari dirimu, jangan. Kalau kamu harus membuang darah haidmu dan ingus atau apapun, maka sampai jangan terlihat sama suamimu supaya suamimu melihat yang baik dari dirimu. Jaga telinganya supaya dia tidak mendengar darimu kecuali adalah kebaikan. Karena setan itu selalu menjadi penumpang gelap di balik setiap cerita-cerita yang didengarkan oleh manusia. Jaga tidurnya, terutama ketika kamu ingin menyampaikan sebuah materi yang penting, pastikan dia istirahatnya cukup. Jaga pula bagaimana makannya, supaya ketika dia makannya tercukupi, maka dia bisa berpikir, karena laki-laki itu mereka sulit untuk berpikir dengan akalnya, logika mereka kalau mereka dalam kondisi kelaparan. Lalu salah satunya setelah menyampaikan itu, Umamah bintul Haris menyampaikan, cintailah orang tuanya. Kalau kamu mencintai orang tuanya, maka akan kamu dapatkan seluruh hati suamimu. Karena dia mengetahui punya seorang istri yang memuliakan orang tuanya sebagaimana dia ingin sekali orang tuanya dimuliakan, dan dia bertambah gembira ketika dia memiliki partner terbaik ketika memuliakan orang tua. Makanya Masya Allah ya. Makanya akhirnya kalau dalam beberapa kasus yang pernah orang itu konsultasi ke kita, banyak suami istri yang terkadang mereka terlibat masalah suami selingkuh gitu ya. Tapi ternyata yang dia takutkan adalah ketika perselingkuhan itu bukan hanya takut diketahui sama istrinya, tapi juga takut diketahui sama orang tua. Kenapa? Ya karena dia tahu bagaimana kecintaan orang tuanya kepada istrinya atau kepada menantunya. Ini pernah ada satu kayak gitu. Ustaz, saya mau tobat dari perbuatan ini. Sudah sampai dalam taraf zina. Semoga Allah mengampuni. Maka yang beliau saat itu khawatirkan adalah, Ustaz, saya khawatir sekali bahwasanya masalah ini nanti ketahuan sama bapak dan ibu saya. Saya lalu berkata, kenapa bapak menyebutkan bapak ibu dulu sebelum istri? Padahal juga beliau sangat khawatir itu nanti ketahuan sama istrinya. Nah, beliau mengatakan, karena kecintaan orang tua saya kepada istri saya, Ustaz, dan selalu wanti-wanti supaya saya tidak mendolimi istri saya, supaya saya tidak berlaku ini, tapi saya jatuh dalam perkara khilaf dan kesalahan. Beliau betul-betul akhirnya sudah bertobat. Insya Allah semoga Allah terima taubat. Tapi itulah kondisi yang terbaik. Itulah salah satu kondisi yang terbaik. Sekali lagi ya Ibu, cintanya laki-laki kepada istri itu cinta mawaddah. Cinta yang berdasarkan kepada cinta seluruh rasa, yang diiringi dengan syahwat, yang dibungkus dengan ketenangan, itu namanya mawaddah. Cintanya seorang anak kepada orang tua itu bukan cinta itu. Dia cinta ihsan, cinta yang melahirkan perbuatan baik yang dia pengen prioritaskan kepada orang tua. Ini yang kita harus.
Maka salah satunya setelah kita memahami ini, supaya nanti anak-anak kita bisa ngobrol enak sama kita, anak-anak kita bisa memberikan loyalitas kepada orang tua, ya, dan tidak memberikan loyalitas kepada teman-temannya, itu perbaikilah cara kita ketika meletakkan cinta kita kepada istri dan meletakkan cinta kita kepada ibu. Itu kuncinya di situ. Maka siapapun yang dia taat kepada ibunya, mencintai istrinya, maka anaknya akan bercerita dan terbuka kepada orang tuanya. Dan anaknya insya Allah akan memberikan loyalitas kepada keluarganya. Setelah kita bahas mukadimah ini, kita sekarang menukik kepada pembahasan nafkah. Maka memberi nafkah itu termasuk salah satu di antara kewajiban. Dan itu termasuk di antara makna birrul walidain. Kita kepada orang tua kita adalah memberikan birrul walidain. Ya, yaitu dengan memberikan nafkah yang terbaik kepada orang tua kita. Kita harus paham, tidak ada nafkah yang terbaik kecuali setiap nafkah yang kita suapkan kepada keluarga kita dan kepada orang tua kita. Itu besar sekali. Pahalanya besar sekali. Dan itu dampaknya begitu besar pada kehidupan. Tidaklah orang ketika dia memberikan nafkah yang terbaik kepada orang tuanya, kecuali pasti Allah akan memberikan ganti dengan ganti yang jauh lebih besar. Kamu memberikan 500.000 untuk ibumu akan diganti oleh Allah ratusan kali lipat. Ratusan kali lipat akan diganti oleh Allah dengan kelipatan yang tidak pernah kamu duga, yang akan Allah berikan mungkin di masa mendatang. Pasti janjinya Allah akan Allah berikan. Karena apa? Karena kita harus ingat kalau kita sedang mengatur nafkah, yang harus kita ingat, sangat kita sadari itu apa? Bahwasanya tidak ada perbuatan baik yang Allah balas di dunia dan Allah balas lagi di akhirat kecuali adalah kebaikan sama orang tua. Saya ulang kembali, tidak ada kebaikan yang Allah balas di dunia dan Allah balas lagi di akhirat kecuali kebaikan kepada orang. Berarti memberikan nafkah kepada orang tua itu termasuk salah satu kebaikan yang pasti dibalas. Di dunianya tunggu, di akhiratnya apalagi. Kalau kita melakukan sholat, kita melakukan tahajud, kita melakukan sedekah, bisa jadi balasannya nanti di akhirat. Tidak Allah berikan di dunia. Kayak sedekahnya Abu Bakar. Sedekahnya Abu Bakar itu habis-habisan. Sampai tidak punya lagi yang beliau wariskan untuk keturunannya. Habis itu Abu Bakar, semuanya untuk Allah. Tapi ketika beliau telah mewariskan seluruh hartanya di jalan Allah, apakah Abu Bakar mendapatkan gantinya ketika di dunia? Tidak. Abu Bakar tetap dalam kondisi biasa, papa bahkan. Maka ketika beliau meninggal dunia, Asma dan Aisyah, dua putrinya berkata, Bapak kami tidak meninggalkan warisan apapun untuk kami. Insya Allah, itulah Abu Bakar. Sedekah itu bisa jadi tidak diganti di dunia, tapi diganti di akhirat. Tapi itu tidak berlaku. Nafkah yang kita berikan kepada orang tua sebagai bentuk dari birrul walidain pasti diganti oleh Allah di dunia. Karena transaksi yang diatasnamakan atas nama orang tua itu transaksi yang tidak akan pernah berkurang dan transaksi itu mendapatkan profit yang besar. Pasti. Dan termasuk salah satunya di dalam kitab birrul walidain adalah memberikan nafkah. Makanya saya tadi malam ngomong ada satu yang bertanya di kajian ilmu tadi malam di Al-Irsyad. Saya uangnya pas-pasan, tidak bisa saya ngasih kepada orang tua saya. Bisa insya Allah. Orang tua itu tidak memperhatikan nominalnya. Kalau memang gajinya kamu 1 juta, walaupun kamu cuma memberikan 100.000 saja, itu sudah merupakan hal yang paling melapangkan hati mereka. Walaupun mereka kaya raya misalnya. Karena bukan uang 100 yang penting bagi mereka. Tapi nilai perhatian dan takzim yang disertai dengan sikap ihsan yang tetap memikirkan orang tua ketika memberikan nafkah, itu yang menjadikan istimewa. Itu yang menjadikan istimewa. Dan itulah nafkah. Nafkah itu adalah bagian yang terbaik ketika kita berikan kepada orang tua kita. Memberikan nafkah kepada mereka, bukan menyisihkan, tetapi menganggarkan. Bukan di sisa-sisa rezeki, tapi memang kita sudah memplanningnya bahwasanya kalaupun rezeki kita UMR 3.500.000, lalu kita sudah mengaturnya dengan pengaturan yang terbaik, maka katakanlah kepada istri kita, insya Allah, walaupun gaji kita pas,
Tapi kalau kita tetap memberikan orang tua kita, saya beri kepada orang tua saya berikan pula kepada orang tuamu, mungkin 200 dikurangi jadi 400, dari 3.500.000 akhirnya tinggal menjadi 3.100.000, maka tidak mungkin mereka yang sudah melakukan itu semata-mata karena Allah, lalu Allah tinggalkan keluarga itu dalam kondisi kekurangan ketika mereka telah memperbaiki pintu tengahnya surga yang menjadi jalur paling istimewa untuk menuju kepada rahmatnya Allah. Tidak mungkin. Saya banyak sekali mendengarkan kisah-kisah nyata dari orang-orang yang pernah mendengar materi tentang ini. Lalu ada satu persatu yang WA, mereka bercerita. Salah satunya ada orang yang bercerita. Ada salah satu keluarga, beliau mengatakan, kami dulu pernah memiliki tabungan itu 40 juta. Ustaz. Lalu ketika pada saat itu kami belum punya rumah, hanya punya motor. Tapi kami melihat orang tua kami sudah semakin sepuh dan semakin tua. Lalu saya ingin memberikan hadiah haji untuk orang tua. Akhirnya tahun 95-96 pada saat. Akhirnya saya dan istri duduk, ngobrol dari hati ke hati dan sepakat uang 40 juta yang asalnya kami niatkan untuk membeli mobil, urung kami niatkan membeli mobil. Lalu akhirnya kami belikan tiket perjalanan haji. Untuk orang tua saya 2, untuk orang tua istri 2. Mereka berangkat. Maka ketika orang tuanya berangkat haji pada tahun itu, karena pada saat itu belum ada antrean yang membludak sebagaimana hari ini, mereka berangkat haji selama 40 hari. Orang tuanya belum balik, mereka sudah mendapatkan ganti dari jalur yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Mereka akhirnya bisa membeli mobil, bahkan dengan rezeki yang mereka dapatkan itu bukan hanya membeli mobil, tapi juga bisa membeli rumah yang saat itu mereka sedang ngontrak. Ini orangnya masih hidup, menjadi saksi atas apa yang saya sampaikan ulangi. Kenapa mendahulukan? Saya pernah mendapati ada salah satu owner perusahaan kreatif. Dia bercerita, pernah pada satu waktu ketika dalam kondisi sepi job karena perusahaan jasa, akhirnya dia tidak tertinggal uangnya kecuali tinggal 1.500.000. Tiba-tiba ibunya, beliau ngomong, saya lagi butuh nak, saya sudah berusaha untuk tidak mau meminta sama kamu, tapi memang kondisinya sangat membutuhkan. Uang itu di rumah tinggal 1.500.000. Maka pada saat itu, dia ngomong sama istrinya. Lalu istrinya memang kondisinya baik, menerima, dan dia tahu kesulitan yang dirasakan oleh ibu mertuanya. Udah diberikan aja 1.500.000. Nah, terus tabungan untuk kita habis nanti. Ya yakin aja sama Allah. Tapi pada saat itu ibunya tidak menginginkan 1.500.000, cuma 500.000 aja. Dan 500.000 cukup kok. Nah, akhirnya ditransfer 500.000. Loh, dalam waktu tidak sampai 7 kali 24 jam, maka beliau tiba-tiba mendapatkan job di kota ini, mendapatkan job di kota ini, mendapatkan job di kota ini. Dan itu terjadi. Dan akhirnya tidak lama, dalam 1 bulan, tabungannya langsung berlipat-lipat dari yang dia berikan kepada ibu. Ini adalah hal yang kita harus paham. Persoalan nafkah ini merupakan persoalan yang harus disikapi dengan keyakinan. Bukan hanya sekedar mengirimkan. Kalau hanya sekedar mengirimkan, ya saya kirim aja. Tapi kita tidak memiliki sikap ihtisab, yaitu mengharapkan keridhaan dan pahala besar atas keimanan kita kepada hari akhir kelak nanti. Makanya kalau mengirimkan itu, kenapa banyak orang mengirimkan orang tua biasa-biasa aja yang didapatkan? Karena mungkin ketika mengirimkan hanya sekedar mengirimkan. Tapi tidak disertai dengan sikap memprioritaskan, memberikan dengan takzim yang terbaik, membungkusnya dengan yang terbaik. Bahkan kalau mampu ketika memberikan, dibungkus dengan amplop yang terbaik, dikasih wangi, diberikan kepada bapaknya, diberikan kepada ibunya dengan cara yang terbaik. Supaya sang bapak ataupun sang ibu tidak merasa rendah ketika harus menerima itu dari seorang anak. Karena bagaimanapun orang tua kita itu, mereka sebenarnya sangat sungkan untuk meminta. Tapi terkadang mereka mengalahkan rasa sungkannya karena memang kebutuhan di masa tua terkadang tidak bisa di-cover ketika mereka tidak lagi bisa bekerja. Berikan hadiah nafkah.
Berikan hadiah nafkah itu, tetapi sembari kita menjaga marwahnya mereka sebagai orang tua. Yang mereka tidak perlu turun izah mereka dan tidak perlu turun kehormatan mereka di depan anak hanya gara-gara anak memberikan rezeki-rezeki yang sebenarnya rezeki itu memang milik orang tua. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya, saya sampaikan sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya pada satu hadis, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi sebenarnya secara status harta, saya itu sebenarnya milik orang tua. Jadi misalkan ada bapak saya, Allahu yarham, dia nanya kepada saya, nak, uangmu berapa? Uang saya satu rumah, satu mobil, Pak, ini tabungan saya. Terus orang tua kita ngomong, ya sudah nanti mobilnya buat bapak aja ya. Kamu naik motor aja cukup ya. Nak. Itu kita sebenarnya kalau di dalam bahasa fikih, ya harus diberikan karena memang harta kita itu miliknya orang tua kita. Ini memang harta kita itu miliknya orang tua kita. Bahkan maaf ya, sampai ketika misal ekstrimnya terjadi pembunuhan. Ada seorang anak bunuh anak, ada seorang bapak bunuh anak. Itu di dalam Islam, sang bapak ini dosa besar. Tapi dihukum, tapi tidak bisa dikisos kalau dalam hukum Islam. Kenapa? Al-ubuwatu tamna'ul kisos. Hubungan bapak dan anak, orang tua dengan anak itu menghalangi kisos. Bapaknya tetap dosa besar, harus dihukum, tapi tidak bisa dikisos. Kan biasanya kalau dalam Islam, membunuh harus dibunuh. Ini kan standar fikih hudud di dalam hukum Islam. Kalau membunuh, dibunuh. Tapi itu tidak berlaku kalau yang membunuh adalah orang tua. Orang tuanya tetap dimasukkan penjara. Dia harus diasingkan. Dan dia dosa besar. Tapi tidak bisa dikisos. Kenapa tidak bisa dikisos? Seakan-akan syariat itu ingin menjelaskan untuk kita. Karena anak itu ya memang milik orang tuanya. Walaupun sekali lagi ya, bapaknya tetap dosa besar dan tetap harus dihukum. Tapi tidak bisa ditegakkan kisos. Nah ini menunjukkan bahwasanya itulah besarnya milik orang tua di dalam kehidupan seorang anak. Maka ketika kita memberikan nafkah, berikanlah nafkah yang terbaik. Kalau kita memiliki kecukupan, ya berbagi. Bagaimana kalau kondisinya darurat? Memang tidak ada yang bisa diberikan kepada orang tua. Mana yang harus didahulukan? Saya akan membacakan sebuah istihad. Ya. Sebuah fatwa. Idza ijtama'a ala syakhsil wahid muhtajuna mimman tulzimuhu nafaqatuhum nadron in wufiya maluhu au kasbuhu yunfiqum fa alaihi nafqatul jami' qaribuhum wa ba'iduhum. Dikatakan bahwasanya kalau ada kebutuhan yang sama antara orang tua dengan anak, orang tua dengan istri dan anak. Kalau memang kita memiliki nafkah yang sama, artinya nafkah kita lapang, maka semuanya harus dikasih. Istrimu dikasih, anakmu, orang tuamu harus dikasih. Tetapi wa in lam yafdal an kifayatin nafsihi illa nafqatin wahid quddima nafaqatu zauja ala nafqatil aqarib. Ya. Tetapi ketika pada satu kondisi, ketika kita tidak memiliki kelebihan harta dan betul-betul ngepres, betul-betul sama, maka sesungguhnya secara hukum fikih maka mendahulukan kepentingan anak dan kepentingan istri dulu. Terutama ketika seorang ibu kita memiliki banyak anak dan kita masih memiliki saudara. Kita bisa minta tolong kepada saudara-saudara kita yang lain. Tolong ya di-cover kebutuhan ibu bulan ini. Saya betul-betul mepet banget gak bisa untuk berbagi. Karena mendahulukan kepentingan istri. Ya, ini sebagian yang ada disampaikan oleh fatwanya dari Imam Nawawi. Nah ini berdasarkan kepada sebuah hadis riwayat Muslim. Ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Maka gunakanlah nafkahmu untuk memenuhi kebutuhanmu dulu. Artinya kebutuhan keluarga dulu. Maka bersedekahlah dengannya untuk mencukupi kebutuhan dirimu. Fa'in fadola'an ahlika syai'un. Kalau memang ada lebih pada hartamu, maka berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih lebih, berikanlah kepada ini dan itu kepada Rasulullah. Dari sebagian riwayat ini, para ulama lalu menerangkan, kalau memang istri kita
memang sangat membutuhkan harta dan kita pada kondisi yang betul-betul hajat kita betul-betul terbatas dengan pendapatan yang kita miliki, kita dahulukan istri kita dan anak-anak kita. Tetapi dengan sebuah catatan, yaitu adalah bagaimana dia kalau memiliki saudara, dia minta tolong kepada saudara-saudara itu untuk memuliakan orang tua mereka selama dia tidak bisa memuliakan sementara waktu karena keterbatasan rezeki yang dia miliki. Cuma masalahnya kalau terjadi lebih ekstrim lagi. Bagaimana kalau kita pada kondisi yang betul-betul orang tua kita tidak punya anak kecuali kita? Dan kita memiliki istri yang qadarullah, istri kita juga anak tunggal. Kita sebagai suami anak tunggal, istri kita juga anak tunggal. Sama-sama anak tunggal kita ketemu. Dan orang tua kita betul-betul tidak bisa mendapatkan harapan kecuali dari kita. Dia tidak bisa mendapatkan kecuali dari kita. Maka ketika itu terjadi, moga-moga itu tidak terjadi. Kalaupun itu terjadi, maka diperbolehkan untuk berhutang. Sementara waktu dengan sebuah komitmen kuat, kita akan membayar hutang itu dengan sekuat mampu kita, dengan usaha dan ikhtiar kita untuk menjemput rezeki. Boleh utang atas nama memberikan nafkah kepada orang tua kita dan istri kita ketika kita terdesak. Ya, maka itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi sekali lagi kita tentunya harus memahami betul. Jangan sampai ada seorang wanita yang suka berkata kepada suaminya, kebutuhan kita masih banyak. Tapi sebenarnya di balik perkataan istri ketika mengatakan kebutuhan kita masih banyak, untuk menghalangi suaminya memberikan sesuatu kepada ibunya, ternyata yang disampaikan istri bukan kebutuhan, tapi keinginan. Keinginannya banyak. Keinginan ini, keinginan itu yang sifatnya tersier atau mungkin hanya sekunder saja. Sehingga akhirnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sekunder, akhirnya melalaikan orang tua. Hati-hati kalau sudah begitu. Maka kita khawatir. Tidak ada dosa dan tidak ada kelalaian yang diberikan seorang anak kepada orang tua kecuali pasti dibalas di dunia sebelum dibalas kelak nanti di akhirat. Disinilah kita akhirnya paham, inilah poin yang keenam. Kita menjadi hebat, tidak akan celaka kita, tidak akan menjadi kasar ketika kita birrul walidain. Dan salah satu bentuk birrul walidain, memberikan harta terbaik kita untuk orang tua. Bukan menyisihkan, bukan menyisakan, tapi memprioritaskan dan memberikan penghormatan di balik setiap rezeki yang kita berikan untuk mereka. Karena sejatinya, harta kita itu hartanya mereka. Anta wa maluka li ahlika, kata Rasulullah. Kamu dan hartamu itu milik orang tua. Di balik setiap slip gaji yang kita dapatkan di akhir bulan, kirimlah untuk orang tua. Walaupun cuma 250.000 saja. Dibungkus dengan amplop yang indah. Kasih wangi-wangian. Disematkan dan diberikan dengan cara menghormati sehormat-hormatnya orang tua. Pasti dibalas oleh Allah. Pasti masalahmu akan diselesaikan oleh Allah. Pasti problemmu akan diuraikan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.